sahabat Alfamart, selamat datang di Podsmart, podcast seputar Alfamart dalam segmen Literally Kisah yang akan membahas tentang nilai-nilai kehidupan, kisah-kisah inspiratif, banyak pembelajaran serta perjuangan dari tokoh-tokoh inspiratif di Indonesia yang dihadirkan khusus hanya untuk sahabat Alfamart. Dan untuk rekan-rekan sahabat Alfamart yang baru pertama kali bergabung di YouTube channel Alfamart, mau ngajakin dulu nih, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe, sama nyalain tuh bel notifikasi loncengnya supaya nanti sahabat Alfamart bisa mendapatkan update terbaru dari konten-konten Podsmart. Karena ini edisi pertama, episode pertama, kayaknya kalau nggak kenalan nggak asik nih. Salam kenal sahabat Alfamart, saya Tasya yang nanti akan mewakili sahabat Alfamart untuk mengulik tips-tips sukses dari para tokoh inspirasi yang akan kita hadirkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih sahabat Alfamart, di edisi perdana kita pada hari ini sudah hadir seorang tokoh inspiratif seperti itu ya, yang merupakan seorang pejuang toko kelontong dan hari ini sudah memiliki lebih dari 17.000 gerai toko minimarket di seluruh Indonesia. Seorang tokoh di balik berkembangnya perusahaan retail terkemuka, PT Sumber Alvaria Trijaya atau yang biasa kita sebut dengan Alfamart. Langsung saja kita sambut dengan hangat kehadiran Bapak Djoko Susanto selaku founder dan business owner dari PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart. Selamat datang Pak Djoko di studio kecil kita. Selamat pagi. Bapak sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak Djoko, saya izin agak santai ya Pak. Saya agak nervous nih Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat Alfamart. Karena banyak kisah yang akan menarik yang akan langsung kita kulik dengan Pak Djoko di kesempatan pada hari ini. Pak Djoko, sebelum saya mulai, mungkin saya akan sedikit mencairkan suasana. Mohon izin ya Pak, kita mungkin bisa lihat layar TV yang akan menampilkan gambar berikut Pak Djoko. Saya ada tampilan yang menarik nih Pak, untuk mengawali bincang-bincang kita pada hari ini Pak. Coba ditampilkan teman-teman. Nah, oke. Ini ya, gambar foto ini. Nah, ini Bapak juga bisa lihat di sini nih Pak. Nasi goreng pete. Bener Pak, makanan favoritnya nasi goreng pete. Katanya digorengnya lebih enak kalau dimasak sendiri, nggak pakai bawang. Betul Pak Djoko. Sampai sekarang juga nasi goreng pete itu kesukaannya. Wih, dari sekian banyak pete. Makanan. Ih Pak, saya juga suka. Dari sekian banyak makanan Pak, nasi goreng pete favoritnya? Salah satu. Oh, salah satunya. Ini Bapak bisa masak sendiri Pak, nasi goreng pete. Bapak ke dapur Pak? Ya, kalau dulu rumah dapur semua gabung jadi satu ya sambil nasi dimasak, pete disiapin, telur digoreng, kasih kecap, garam, ya jadi. Aduh, jadi lapar nih Pak Djoko pagi-pagi udah nasi goreng pete. Aduh, enak banget. Pak, kenapa Bapak suka nasi goreng pete? Kan makanan tuh banyak tuh Pak yang enak-enak, yang sekarang modern-modern, makanan Eropa, makanan Barat, makanan macam-macam. Kenapa nasi goreng pete Pak? Bagi saya simple. Karena memang nggak doyan bawang. Jadi kalau yang lain kan kalau ada yang simple-simple ya paling gampang ya nasi goreng pete. Nasi goreng, Pak. Pakai ampelan nggak ayam Pak? Goreng, kalau saya pakai semua ampelan. Ya. Oke, Pak Djoko, jadi ini benar ya, ini fun fact tentang Pak Djoko bahwa memang Pak Djoko doyannya nasi goreng pete gitu ya, nggak pakai bawang ya Pak ya. Karena simple. Nah, ada satu fun fact lagi Pak, boleh nggak Pak dibagiin? Pak Djoko pernah naik ojek Pak? Katanya suka naik ojek Pak. Selama kendaraan umum sih biasa kita mau naik bis, mau naik oplet, mau naik ojek, mau naik go-kart. Bagi saya sama aja. Sampai mau naik Rolls pun ya nggak masalah. Nah ini Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat Alfamart ya. Kadang mikirnya, oh Pak Djoko Susanto nih pasti naiknya yang mewah-mewah. Ternyata Pak Djoko juga sama, naik ojek juga ya Pak ya? Yang penting sampai tujuan. Yang penting sampai tujuan. Ih, keren banget. Pak Djoko, langsung deh, karena tadi udah tahu nih makanan kesukaannya Pak Djoko, bahkan sudah mulai mengenal Pak Djoko kalau ternyata Pak Djoko tuh suka naik ojek gitu. Pak Djoko,
Sebelum kita jauh ke pertanyaan-pertanyaan yang lain, boleh dong Pak Joko, kita mau tahu nih, untuk Bapak sampai di titik sekarang punya PT Sumber Alvaria Trijaya yang kemudian bisa membantu banyak karyawan bisa berkarya sampai hari ini gitu Pak. Pasti melalui proses yang bukan instan gitu. Ini biasanya anak-anak muda kan sukanya melihatnya proses hasil akhirnya aja gitu Pak. Tapi kan untuk sampai ke hasil akhir ini pasti setiap orang punya perjalanan dan prosesnya. Kalau dari Pak Joko sendiri Pak, untuk membuat dan menciptakan bahkan mengembangkan mega bisnis seperti sekarang. Mungkin boleh diceritakan dulu Pak, cerita masa kecil Bapak sewaktu dulu itu seperti apa Pak Joko? Memang sejak awal nih, saya ini bantu orang tua. Ya. Jadi mungkin dari umur 10 tahun, 12 tahun, terus sampai 16 tahun gitu ya. Pulang dari sekolah, mau nggak mau itu bantu orang tua. Jadi sebagai bisnis di warung, jadi udah merupakan satu ya kebiasaan. Oke. Jadi setengah kewajiban juga lah untuk bantu orang tua. Oke, jadi memang awalnya Bapak membantu orang tua gitu ya. Nah Pak Joko, kalau misalnya masa kecil Bapak, saya punya beberapa referensi informasi sebelumnya. Kalau Pak Joko itu setiap pulang sekolah sama kakak-kakaknya memang langsung bantu orang tua gitu ya Pak. Nah kalau misalnya anak-anak zaman sekarang kan ya Pak Joko ya, pulang Main game. Iya. Betul Pak, kalau yang seumuran saya nonton Korea Pak, gitu. Nah menurut Pak Joko gimana tuh Pak proses Bapak pentingnya gitu ya Pak membantu orang tua hingga dibanding yang sekarang kita suka lakukan gitu ya. Misalnya pulang sekolah atau pulang kuliah kita nyantai-nyantai nonton Korea atau main game. Nah dibandingkan masanya Bapak dulu gitu. Kenapa menurut Bapak penting nih untuk membiasakan itu dari awal? Gimana Pak? Memang kalau zaman dulu itu handphone, telepon aja pun juga susah ya. Iya betul Jadi Pak. komunikasi yang paling gampang yaitu main dulu ya, main gundu, main prop, main gitu. kartu gambar, ya. Terus mungkin main layangan. Main layangan. Jadi pada waktu itu kecuali dari main ya pasti ada kesibukan. Belajar. Kalau soal belajar kan itu memang ya kewajiban dari orang tua. Iya. Jadi boleh dikatakan pulang belajar bantu orang tua. Jadi yang di rumah kakak adik itu banyak ya bantuin aja, bantu dagang gitu. Kalau boleh dibagikan nih Pak ke sahabat-sahabat Alfamart, dulu bisnis orang tuanya Pak Joko atau usaha yang dibantu sama keluarga besar anak-anaknya papa mamahnya Pak Joko tuh apa aja tuh Pak? Kita buka warung, satu di Jalan Persatuan Guru, satu lagi kita di Pasar Loyar. Oh iya. Jadi di sono Pasar Loyar, begitu ini disuruh bantuin ke Pasar Loyar, itu ada daerah di Gedong Panjang, ya kita datang ke sono, ya kadang ya kita nginep di sono di Pasar Loyar. Itu ya apa naik sepeda. Dulu kendaraan semua nggak ada kan sepeda, becak. Sepeda sama becak. Jadi ya memang di pasar itu ya nggak begitu gede, jadi ya listrik pun nggak ada. Yang ada namanya tinggal di pasar. Jadi apa namanya ya apa adanya lah. Malam pakai lilin atau lampu tempel. Ya kalau mandi di sono ada pas. Ya 1 kali 1 meter buat mandi, sekalian buat ini. Jadi ya sekalian nginep atau dari sono ke pasar. Ya kadang ya pulang ke rumah. Jadi intinya bantu aja yang dimana diperlukan, ya suruh bantu ya bantu. Aduh Pak, nah ini nih sahabat Alfamart ya. Jadi jangan kita terbiasa melihat hasil akhir seorang Bapak Joko Susanto gitu ya, dengan mega bisnis Alfamart ternyata pernah nginep di pasar gitu ya Pak ya. Cuman beralaskan alas seadanya dan lilin. Itu proses yang Pak Joko sudah lalui ya Pak ya? Ya itu seperti udah kebiasaan atau kewajiban. Jadi jangan katakan hari Sabtu atau Jumat itu holiday. Minggu pun ya kita buka itu jam 6 sampai jam 6 sore. Wah,
luar biasa. Pak Joko dengan perjuangan yang luar biasa seperti itu, Pak, hingga mungkin menjadikan Bapak yang saat ini bisa mewariskan banyak nilai-nilai kesuksesan luar biasa yang terutamanya bisa ditangkap di sini nilai-nilai kehidupan Pak Joko yang nggak bisa dipelajari mungkin di sekolah, tapi memang dari kehidupan yang dari proses yang cukup panjang. Baik Pak Joko, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita juga penasaran nih Pak, didikan atau ilmu seperti apa sih Pak yang ditanamkan dan Bapak dapatkan gitu dari keluarga maupun orang tua Pak Joko? Mungkin bisa dibagikan ke sahabat Alfamart Pak. Kita hidupkan dari keluarga sederhana lah. Jadi apa adanya. Ya waktu main-main, waktu kerja-kerja, waktu belajar-belajar. Cuman kalau pada intinya memang semua ini didikan dari orang tua ya cukup namanya ambil disiplin semua gitu. Oke, disiplin. Jadi ya, maksudnya Pak. disiplin. Itu seperti apa Pak? Yaitu misalnya, yuk kapan kamu bantu di rumah atau kamu bantu di pasar. Oke. Jadi sekolah, pergi semua itu, semua pasti ada yang waktu yang rutinnya. Oke. Jadi semua ada waktunya ya Pak Joko ya? Ya, kadang teman main, teman ini tuh tetap ada lah. Oh, oke. Jadi kalau dulu tuh yang namanya buka warung atau dagang itu nggak ada bilang hari Minggu tutup itu. Jadi kecilnya ya cukup kita bahagia, teman semua naik sepeda atau jalan-jalan ya sempet itu misalnya ke Ancol lah, naik sepeda lah. Naik sepeda Pak? Ya. Dari mana Pak naik sepeda ke Ancol Pak? Itu dari rumah, dari Petojo ke Ancol. Berapa jam Pak Joko? Waktu dulu jalanan nggak kayak sekarang kan rame. Oh iya, jadi masih naik oke. sepeda itu kemanapun juga naik sepeda. Emang di masa itu semua pakai sepeda ya Pak, sama becak ya Pak? Lebih banyak naik sepeda. Wah seru sekali. Sepeda, becak. Kan dari tadi kita membahas perjuangan Pak Joko gitu ya, yang kita nggak ada holiday nih, nggak ada weekend gitu kan. Kalau misalnya, mungkin bagi orang-orang, kerja keras banget dong ya keluarganya Pak Joko. Tapi dari tadi Pak Joko menceritakannya dengan penuh senyuman gitu Pak. Berarti ada kebahagiaan ya Pak waktu menjalani itu semua gitu Pak. Enjoy gitu Pak. Kebetulan kan keluarga juga banyak. Iya. Jadi waktu kerja-kerja, waktu main-main, jadi itu semua itu mendapat satu kayak giliran. Oh, giliran. Giliran waktu. Iya. Nah ini siapa mau bantuin kemana, siapa bantu kemana ya secara ini itu udah biasa rutin gitu. Jadi tadi yang saya tangkap berarti Pak Joko disiplin ya Pak, dan semua itu ada waktunya. Ada waktu bermain, ada waktu membantu orang tua gitu ya, dan memang harus kerja keras gitu. Pak Joko, kalau misalnya saya juga dapat informasi nih, dulu zaman yang tadi Bapak Joko ceritakan kalau kemana-mana naik sepeda. Awal-awal dulu kalau mau berangkat sekolah dianterin sama papa ya Pak? Dianterin papa. Katanya kan, atau jalan kaki. Atau jalan kaki. Katanya tuh Bapak kan 11 bersaudara nih. Jadi papahnya Bapak tuh bolak-balik rumah sekolah. Itu bener kayak gitu tuh gimana Pak? Ya kan memang kalau kita sekolahan dari Petojo ke sono ya naik sepeda 5-10 menit. Iya. Jalan kaki mungkin agak lama lah, 20 menitan. Oh, 20 menit. Nah, jadi itu biasa. Dan papa ini ya belanja juga. Iya. Ke grosiran juga. Ya ngantar anak juga anak. Ya, jadi itu beliau ini merupakan satu ya bertanggung jawab dan sayang kepada keluarga juga. Iya, jadi sahabat Alfamart nih untuk berbagi sedikit cerita gitu ya, bahwa Pak Joko ini punya kisah gitu ya sama orang tua. Jadi papahnya Pak Joko ini sosok yang luar biasa. Pagi-pagi ke grosiran dulu gitu ya Pak, bawa sepeda, nanti pulang bawa belanjaan, terus itu nganterin anak-anak ke sekolah gitu ya, sepedaan lagi gitu ya Pak Joko. Dilakukan berulang-ulang gitu. Itu yang menurut kita menarik Pak Joko, nilai kekeluargaan di keluarga besar Bapak luar biasa, membentuk anak-anak untuk disiplin, penuh kasih gitu ya Pak. Dan ya bisa mencetak Pak Joko yang sekarang. Ini mungkin nilai kehidupan yang patut kita pelajari juga gitu ya, bahwa memang menurut Pak Joko keluarga itu sangat penting ya Pak ya, perannya untuk membangun kita gitu.
Karena satu kekompakan kita ini boleh dikatakan ini untuk kebutuhan juga. Oke, gimana tuh Ya, Pak? tanpa satu kebutuhan misalnya hidup, keluarga banyak, itu berkat orang tua. Iya. Ya, kalau mereka ini nggak melakukan begini, ya kan namanya biaya hidup juga gede. Betul. Jadi di situ kalau menurut saya ya di samping membagi waktu, ya saling membantu kepada orang tua untuk menghidupkan keluarga, ya juga itu merupakan satu penting. Kalau dilihat dari keluarga kita ya cukup rajin-rajin semua lah. Iya. Kerja keras juga. Kerja keras Pak Joko. Jadi kepercayaan juga udah biasa, ini mempunyai satu tanggung jawab didikan dari kecil. Betul. Ini menginspirasi sekali Pak Joko karena mungkin banyak yang tidak berpikir gitu ya, Bapak mencapai posisi sekarang itu ternyata memang bukan proses yang instan. Bapak belajar dari kecil untuk hidup disiplin, hidup kompak, saling membantu antar anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti itu ya Pak. Bahkan kalau tadi Bapak sebut, ini kayaknya kisahnya menarik nih Pak, Pasar Royal. Itu dulu Bapak nginep di pasar berarti ya Pak? Iya. Itu kenapa harus nginep di pasar, Pak? Satu minggu itu kan kita lebih senggan, waktunya lebih banyak. Oke. Jadi ya Sabtu pulang sekolah, ya udah di pasar. Di sono juga bantuin kakak saya sama mama di sono. Oh, kakak sama mamahnya Pak Joko di sana. Nah, jadi di sono kan juga buka, ada 2 warung lah di pasar. Oh, ada 2 warung Pak di pasar Royal itu? Daerah Gedong Panjang. Jadi sahabat Alfamart, seorang Bapak Joko Susanto, pemilik 17.000 gerai Alfamart, pernah tidur di pasar. Udah sehari-hari dulu kayak gitu ya Pak ya? Sabtu Biasa Minggu. aja gitu ya Pak? Biasa aja ya. Biasa aja ya Pak ya? Keren banget sahabat Alfamart. Sahabat Alfamart pernah nggak tidur di pasar? Belum pernah, Pak Joko udah pernah nih, keren banget. Pak kan tapi pasar kan kiosnya nggak gede Pak. Ya. Itu gimana Pak tidurnya Pak? Berapa orang tidur di kios pasar Pak? Ya 2 atau 3 lah. Berdua atau bertiga? Antara 2, kalau ada cici ada, dan bertiga, kalau enggak sama ibu di sono. Itu dari umur pasti berapa? 2. Ke berapa Pak? Ya 10 tahun kelebihan dah, 10-13 tahunan, 14. Keren sekali. Jadi memang kalau Sabtu Minggu udah jatah, karena rame ya Pak kalau Sabtu Minggu gitu ya? Ya begitulah. Oh, jadi Pak Joko pernah... Pas Minggu kan nggak sekolah. Iya, jadi pada semuanya... Sabtu juga siang. Seru. Udah pulang. Jadi seorang Pak Joko Susanto, tuh ya, sahabat Alfamart, di luar ekspektasi, doyannya nasi goreng pete gitu, terus sering naik ojek, terus pernah tidur di pasar. Nah sahabat Alfamart, pernah nggak tidur di pasar? Pak Joko sudah melalui proses yang luar biasa dan tetap tersenyum nih waktu membagikan kisah kecilnya, berarti adalah kisah yang berbahagia nih buat Pak Joko. Nah Pak Joko, kita langsung masuk deh Pak ke perjalanannya Bapak gitu. Tadi kita sudah mengenal masa kecil Bapak yang penuh perjuangan, dan kita akhirnya bisa tahu nih nilai-nilai yang memang tumbuh dari awal Pak Joko di keluarga. Nah kalau misalnya kita ngomong pekerjaan Pak Joko, tadi dari beberapa cerita Pak Joko, memang kita menangkap seperti itu Pak, Bapak ini sangat passionate di bidang retail seperti itu. Nah tapi selain retail atau sebelum Alfamart ini berdiri Pak Joko, apakah Bapak pernah mencoba bidang usaha lain seperti itu Pak? Atau ada yang pernah Bapak kerjakan tidak Pak sebelum merintis usaha bisnis retail khususnya Alfamart Pak? Memang kerjaan kita ini dari pasar, Royal, Pasar Arjuna, atau di rumah di Petojo. Jadi semua ini boleh dikatakan ya berbisnis lah. Jadi buka warung lah. Iya, betul. Lain dari itu ya nggak ada. Setelah lulus SD, nah, kita ke SMP. Ke SMP. Itu pun ya kerjaannya kan kerja di pasar semua. Ya, kecuali bantu di warung, ya kita ini mulai bekerja di assembling radio. Radio Pak? Radio transistor. Pada waktu itu kan belum ada TV-TV itu yang bagus. Yang ada juga black and white. Hitam putih yang ya ada Pak? juga radio transistor.
Nah, pada waktu 66, 69, 70-an itu sangat booming sekali. Radio transistor itu jadi, ya Pak? Pas banyak teman-teman masing-masing udah pada mencar tuh. Jadi karena memang pada 2-3 orang memang teknisi bisa radio transistor. Ya, jadi kita juga ikut belajar radio gitu, assembling kita ini. Jadi selama ini 16-19 tahun ini kita assembling radio di pabrik radio transistor. Bapak berarti pernah assembling di radio transistor tadi selain menjalankan usaha retail. Tapi memang Bapak udah passionate sekali ya dari bisnis Sabtu Minggu ya udah keluarga. bantu orang tua. Tapi yang Senin sampai Jumatnya atau kadang Sabtu itu di radio transistor. Jadi kita pindah-pindah tuh radio transistor. Radio transistor itu seperti apa sih Pak Joko? Radio transistor ya kecil, cuman model radio itu semua itu pakai chip-chip yang kecil, radio, kondenser segala. Terus nanti siaran gitu Pak? Enggak, jadi kita ini assembling, jadi kita ini mereka masukin misalnya ya assembling radio dari misalnya pabrikan, terus kita menjadikan satu lah. Jadi dirakit lagi. Dirakit. Ya. Gitu. Wah ternyata Pak Joko punya ilmu lain selain ilmu retail ya. Di assembling radio tadi ya Pak ya. Menarik deh Pak Joko. Nah terus Pak, setelah tadi memang ternyata passionnya Bapak nih sudah di bidang retail, tapi ternyata ada hobi lain, pernah assembling radio. Hingga akhirnya terbentuklah perusahaan retail ini, Bapak gimana Pak awal menggelutinya? Apakah sambil jalan dengan usaha warung yang usaha keluarga atau seperti apa Pak? Pada umur 19 ini tuh orang tua juga mengusulkan saya, kamu udah layak ya, kamu menerusin warung yang ada di Pasar Arjuna. Karena waktu itu orang tua juga udah besar, udah tua lah. Mau nggak mau kan tanggung jawab dari ini kan kita mesti ada. Ke anak-anaknya. Nah, jadi anak-anak yang lain juga kan udah masing-masing ada yang buka usaha warung atau bangunan, cici juga pada buka warung. Ada yang di Jalan TSS, ada yang di Pasar Loyar, gitu, Gedung Pak. Panjang, Jadi juga ada yang di rumah. Ya. Dari sono jadi saya cuma bilang ya udah saya menerima tongkat penerus ini, saya nerusin warung. Keren sekali. Jadi itu juga merupakan satu tanggung jawab dari orang tua. Jadi sedari umur 19 sampai umur 34, nggak kayak anak-anak sekarang ini ada Sabtu Minggu. Kita pun Minggu juga jam 6 sampai jam 6. Kita mesti buka Keren. Buka warung atau buka toko lah. Iya. Di Pasar Arjuna. Itu non-stop tuh. Kira-kira umur 30-an gitu ya. Baru kita ini hari Minggu, kita dari setengah hari, terus hari Minggu tutup. Wow, jadi tutup dan Bapak punya liburan baru di umur 30 tahun dong ya Pak? Liburannya, jadi setelah merit itu jadi gantian dah. Nggak istri yang jaga toko atau kita yang jaga toko. Nah, itu umur 23. Jadi dan itu kalau dibilang pribadi, saya liburannya cuma satu hari. Satu hari? Satu hari, pas hari Minggu 30 September 1973. Jadi itu liburan. Hari kedua itu karena pernikahan hari itu. Gitu. Jadi hari kedua itu udah kita diketok dari customer atau langganan, buka toko. Tuh datang ke pasar, gua kan perlu dagang, perlu hidup. Keren. Kalau sedari itu sih boleh dikatakan nggak pernah tutup toko. Bapak mau nanya boleh Pak? Kalau misalnya kayak saya nih Pak, anak muda, pas mendengar kisah Bapak, pertanyaannya
Bapak nggak capek Pak? Full seperti itu. Karena kerjaan rutin dan kewajiban, dan juga kan kita mempunyai satu tujuan. Nah itu Jadi tuh Pak. tujuannya ya mungkin kita mesti buka toko, kita mesti sukses, kita mesti rajin, kita mesti mengambil kepercayaan, waktu segala. Karena kalau kita nggak buka toko, sama juga kan itu langganan kita ini kan bisa pada kabur atau pergi atau pindah ke tempat lain. Iya. Dan mereka kan juga ya perlu satu nafkah juga ya untuk misalnya mereka melanjutkan dagangan, jualan ke bawah. Jadi customer itu dari ini kita anggap ini satu yang membesarkan kita juga. Tanpa dari mereka ini kita susah untuk untuk berkembang. Jadi dukungan dari mereka, dari langganan, dari customer kita ini merupakan satu juga ya bukan beban bagi kita. Oke. Nah, karena kita paham. menekuni atau melayani ya dengan win-win. Kita juga bisa senang, langganan juga nggak kabur. Iya. Jadi kepercayaan customer itu menjadi semangat untuk Bapak gitu ya dalam menjalankan bisnis ini setiap harinya. Karena kemudian tokonya Pak Joko nih yang jadi pilihan belanja dari banyaknya toko. Mungkin itu yang melandasi kenapa bisnis retail itu sangat menekankan pelayanan. Karena Bapak menyadari penting bahwa yang membesarkan Alfamart hingga hari ini adalah peran andilnya customer seperti itu ya. Yang mempercayakan untuk memilih tokonya Pak Joko gitu ya untuk berbelanja. Begitu diajak sama ya Pak Putra Sampurna, ya, saya juga simple. Karena ya Pak? kita simple, mau nggak kamu bergabung? Ya jawaban mungkin 3 menit mau. Gitu. Kita ya bisa bergabung dengan pengusaha besar sekali. Kita berteduh di pohon beringin juga. Kita mempunyai satu ini ya, saya langsung jawaban dan tantangan ini saya terima. Wow. Nah, jadi itu dari tahun 89. Itu awalnya 90 ya saya diajak bergabung di perusahaan Sampurna. Jadi satu titik perubahan saya dari sebagai pedagang pribadi. Jadi saya bergabung dengan beliau. Alfamart berdiri pada tahun 1999 18 Oktober. Nah, itu pertama berdiri. Berdirinya pertama itu. Tapi diawalin TGR dulu, baru kemudian di tahun 99 itu ya Pak ya. Itu muncul Alfamart di gerai pertama Alfamart. Gerai pertama. Pak, kalau misalnya TGR itu berarti bukan minimarket ya Pak? Bukan. Itu jadi supermarket besar lah. Supermarket besar. Nah ini menarik Pak Joko. Kenapa dari bisnis Pak Joko TGR itu supermarket nih? Kemudian tahun 99 Bapak memilih untuk membuka gerai minimarket. Itu waktu buka Alfamart di gerai minimarket, TGR-nya masih berjalan Pak? Masih berjalan. Oh gitu, oke. Kemudian pilih buka usaha minimarket itu kenapa Pak? Saya merasakan bahwa kalau kita mempunyai satu sebagai produsen, kalau kita mempunyai satu toko-toko yang banyak di di jaringan ini, kan itu merupakan satu toko-toko kecil ini ujung tombak dari produsen, dari pabrik rokok. Jadi memang kita amat penting kalau mempunyai jaringan ini. Kita bisa buka supermarket, masa kita nggak bisa buka minimarket. Jadi mulailah kita ya atas ya keberanian pribadi juga ya saya jalanin itu toko sambil coba-coba selama sekian tahun. Karena waktu awal-awalnya itu Alfamart memang saya jalankan ya dengan itu anggap pribadi untuk dicoba-coba, dan saya yakin bahwa itu akan sukses. Karena waktu itu juga saya kan suka ke luar negeri, saya juga keliling-keliling
Ya kalau bilang keliling-keliling dunia ini kan juga ya ada kesempatan apa. Dan saya memang bidangnya di retail ya, Yep. saya amati gitu di retail. Bapak mati ya terus ya Pak ya. Misalnya saya ke Bangkok, ya saya ke mana gitu, Taiwan itu kan retail ini kan 7-Eleven kan sangat bagus sekali gitu. Ya. Saya bisa tongkrongin 1-2 hari, saya duduk di sono. Oh gitu Pak. Bapak observasi seperti itu ya? Ya kurang lebih gitulah. Ngeliatin, terus melihat. Dan tahun 99 ya udah, ya saya dengan nekat ya udah buka. Nah, kita trial, kita coba. Bapak nggak takut Pak untuk mengambil keputusan besar gitu ya Pak? Oke. Memang tahun develop 95 gitu. saya pernah coba Iya. buka dua minimarket. Sebelum Tapi 99 Alfamart ya Pak? Bukan Alfamart dulu. Masing pakai Alfa TGR punya minimarket. Cuman Iya. itu gagal. Kenapa tuh Pak? Gagal ini kita justru satu dari kegagalan itu kita mengambil satu kesimpulan. Oke. Semua pun juga mesti ada sistem. Dari oke. sistem. Dari ya banyak lah yang mesti dipelajari, terutama ya di IT-nya, komputernya, manajemennya, tata barang. Jadi kegagalan di tahun 95 itu justru jadi bahan evaluasinya Pak Joko setelah juga Ya, melakukan gagal setahun. Iya, setahun melakukan pengamatan. Karena hebat gitu ya Pak. Saya tuh melihat Bapak punya intuisi naluriah alami gitu Pak di bidang retail. Karena kan kalau tadi kita berbicara Bapak putus sekolah di satu SMA. Kalau zaman sekarang kan mikirnya pendidikan tinggi untuk mendapatkan banyak ilmu. Nah tapi Pak Joko ini learning by doing seperti itu. Itu menurut saya luar biasa. Karena kan kalau misalnya kita ngomongin retail juga tidak bicara tentang produknya aja. Banyak sekali aspek yang harus dipertimbangkan untuk buat bisnis retail. Perintilannya tuh banyak gitu. Kemudian Pak Joko bisa manage semua itu sehingga mengembangkan sampai 17.000 gerai itu learning by doing gitu. Itu Jadi gimana Pak kalau Joko? sekarang nggak 17.000 aja ya, 18.000 iya. plus sama Alfamidi 2.000 lebih. Total ya 21.000 lah. Iya. 21.000 Wow. plus. Jadi kalau intinya saya pikir ini semua ini atas dukungan dari Pak Putra Sampurna juga. Kita ini harus bisa dan mesti bisa. Harus bisa dan mesti bisa. Iya, luar biasa. Nah, Bapak, tadi kita sudah belajar bahwa memang retail nih bisa jadi dibilang passionnya Pak Joko dari awal gitu ya, dari keluarga berangkat dari retail hingga kemudian sekarang punya Alfamart, punya Alfamidi gitu. Pak Joko, dari sekian banyaknya bidang usaha yang bisa ditekuni, namun kenapa Bapak akhirnya memutuskan bahwa retail adalah jalan yang Pak Joko pilih, bahkan sedari awal Bapak sudah terlihat sangat yakin Pak untuk memilih bisnis retail menjadi jalan karir Pak Joko. Bisa diceritakan Pak ya? Umur 16 tahun. 16 tahun. SMA kelas 1 juga belum lulus. Ijazah itu dikeluarkan SMA lulus itu pada bulan Juni. Oke. April kita udah nggak sekolah. Iya. Nah, jadi nggak sekolah dengan mengenyam pendidikan itu mau kerja apa lagi? Oke. Ya, Iya. di kantoran pasti nggak diterima. Minimal juga mesti SMA kelas 3 atau S1. Iya. Nah, cuman dari situ itu saya berkeyakinan memang saya hobi di retail. Ya, kenapa kita nggak terusin dan tekuni? Karena saya pikir selama kita fokus, selama kita rajin, ya menurut saya itu juga pasti akan sukses. Entah kapannya gitu, mungkin bisa setahun, 10 tahun. Nah, kita ngalami ya. Dan rajin ya Pak? Fokus, rajin ya, kesempatan yang diberikan kan kita nggak sia-siakan. Ya. Saya begitu diajak bergabung dengan Pak Putra, mau nggak? Saya nggak ada kata, 2 kata nggak mau, langsung iya gitu. Oke. Fokus, rajin, menjaga kepercayaan, memanfaatkan kesempatan yang dimiliki, kerja keras.
Itu ya Pak Joko itu, ya. semua itu nggak boleh kurang dari 1. Apa tuh Pak maksudnya nggak Ya, boleh jadi kurang dari ya 1? misalnya kita rajin, nggak ada kesempatan atau kita nggak fokus, entah mau main ini main ono, ya menurut saya pun juga ya nggak akan sukses juga gitu. Oh gitu. Wah Pak, luar biasa sekali, banyak belajar dari Pak Joko hari ini. Pertanyaan berikutnya ini pasti jadi bahan yang sangat menarik nih untuk sahabat Alfamart Pak Joko. Ini inti dari podcast kita mungkin hari ini. Pak Joko, boleh dibagikan Pak tips dan saran dari Bapak untuk teman-teman sahabat Alfamart yang juga pengen sukses seperti Bapak saat ini. Bisa dibagikan sedikit Pak poin-poin atau nilai hidup apa yang harus dipegang teguh supaya bisa sukses seperti Pak Joko? Saya kira manusia ini tetap belajar. Mungkin sampai saat sekarang ini saya orangnya nggak bisa diam duduk di bangku terus itu. Nggak betah ya Pak ya? Saya lebih nggak betah. Saya lebih banyak mungkin ya mau lihat ini kenapa ini perusahaan ini bagus, mereka bagus ya. Kita mungkin kadang-kadang ya kita perenungkan juga gitu. Jadi kalau dibilang itu berarti ya, kalau saya bilang ngomong sendiri ya saya termasuk rajin gitu. Rajin ngomong sendiri. Ya nggak apa-apa Pak, kan ceritanya mengevaluasi. Karena saya bilang udah rajin kan kerja keras gak rajin kan repot. Kerja keras gak rajin kan repot, iya betul. Karena saya pikir saya lebih fokus. Karena kita mau kerja apa lagi yang lain, kecuali memang ada kelebihan baru kita ke tempat lain. Kalau kita udah biasa fokus, semua bidang itu pasti ada kelebihan. Oke. Kelebihan, tinggal orang ini fokus bisa apa enggak. Kalau kita udah yakin kita nggak bisa, misalnya suruh saya itu buka batu bara, tambang, kelapa sawit, ya itu bukan bidang saya. Bagaimana kita bisa? Betul. Suruh saya jadi misalnya bisnis celup kain kayak pabrik tekstil lah, kita juga bukan bidangnya, ngapain kita ini. Kecuali memang dari dulu kecil kita ini kita fokusnya di tekstil atau kita di IT kita ini, tapi kita ini orang yang nggak ada apa-apanya juga, ya bisa ya cuman di retail, ya udah fokus saja di retail. Oke. Jadi ini ya Pak, sadari apa yang bisa kita lakukan, sadari apa yang kita bisa miliki, apa yang bisa kita kembangkan dari modal kita sendiri gitu ya. Iya. Entah background, entah pengetahuan, entah pengalaman, dan fokus aja di situ gitu ya Pak. Karena memang bidang lain banyak gitu, tapi kita harus melihat kemampuan kita seperti itu ya Pak Joko ya. Ya memang bisa kita di situ. Iya, bisanya di situ memang Dan harus kita fokus. fokus. Kalau orang bilang 7-Eleven toko, saya teman yang julukan saya ini 7-Eleven, apa jam 7, jam 11 tuh ke jam 7 lagi yang non-stop. Jadi anytime siap dipanggil. Oke. Luar biasa sekali. Bapak-bapak, saya penasaran Pak Joko satu gitu ya. Pak Joko kan mengalami perjalanan bisnis, saya yakin sih, mungkin Bapak nggak ceritain di sini, pasti nggak selalu mulus gitu ya Pak. Tapi Bapak mengalami banyak era Pak dalam perjalanan bisnis, sampai modernisasi sekarang, elektronisasi semuanya modern. Bapak bisa ngikutin perubahan itu, tipsnya apa Pak? Untuk mengikuti percepatan perubahan sehingga akhirnya bisa bertahan dan bahkan berkembang sebesar ini, itu kan bukan hal yang mudah ya Pak. Itu gimana Pak caranya Pak? Memang suka dukanya ada. Jadi kita tahun berapa ya? Tahun 76 ya, toko kebakaran. Nah itu pun juga namanya duka cukup dalam. TGR berarti ya Pak? Waktu itu masih buka warung. Oh, warung. Kalau TGR tahun 89. Oh iya lupa, TGR 89. Nah waktu itu kelihatannya memang ya, kita memang namanya juga harus kerja keras. Tahun 76 mendadak api itu membakar satu toko kita. Wow. Nah, jadi ya untung aja kita bisa memulihkan kepercayaan dalam 2-3 hari. Gimana Pak caranya 2-3 hari Pak? 2-3 hari ini begitu kita hari kedua kita renungkan, hari ketiga kita tetap buka toko, kita nggak boleh stop juga pada waktu tahun 76 ini. Dan kita kebetulan karena ini dapat pinjaman 15 juta.
tetangga, saudara, gitu, karena dia lihat saya ini tiap hari kan saya nggak pernah stop Iya. buka. Heeh. Nah, langsung dia toko kebakaran, pas di seberang ini saya beli rumah. Rumah ini saya jadikan toko, udah kita bangun pada hari ketiga udah langsung jualan lagi. Wow. Dengan modal dikasih pinjam 15 juta sebagai utang piutang kita dengan 15 juta ini modal kita beli barang ini kan bisa ditutupin lagi untuk ngambil barang lagi baru terus sampai kita namanya jaga. Hari ketiga langsung buka dengan memanfaatkan Hari rumah ketiga. yang ada pinjam 15 juta langsung sat buka lagi. Buka Gitu, Pak Joko. lagi. Ya kalau misalnya dia nggak percaya atau dia nggak lihat kita rajin, ya nggak mungkin beliau ini ya almarhum tuh ya akan memberikan ya utang pinjaman kepada saya. Oke, Pak Joko, sekarang kita punya sedikit hadiah untuk Pak Joko. Saya mau ambil box yang ada di bawah sini, Pak. Coba ya, Pak ya, kita buka. Silakan Bapak ambil hadiahnya. Ini apa, Pak Joko? Teringat apa, Pak, kalau ngelihat kopi saset gitu, Pak? Ya kopi, dicium baru tahu. Kopi gula. Iya, kopi sama gula diplastikin. Ini dulu aktivitasnya Pak Joko ya? Ya semua juga jual ya. Pada sebelum 84 ya ada jual gula, kopi, minyak, kacang. Ini aku kasih lihat. Disasetin gini, Pak. Dulu belum ada kopi saset katanya ya? Itu dikiloin biasa setengah kilo, Kopi. 1 on ya. Kopinya dikiloin, gulanya dikiloin. Iya. Oh, terus kalau misalnya Pak Joko buatnya jadi satu Kan packaging ada gini? timbangan. Dia pakai plastik persis. Kayak gini. Oh, terus dijual eceran. Ya jual eceran. Ini yang berarti tiap malam bungkusin ini, Pak? Ya ada lah. Beras juga kadang-kadang Beras. dijual sekilo. Menarik ya. Memang Jadi kalau tidurnya ya bisa jam 10-an. tidur jam 10 Jam untuk 11. bungkusin kopi Udah sama gula. macam-macam ya. Sama macam-macam yang Belum lain. hitung duit. Kalau dulu hitung duit juga ya Manual. karungan. Maksudnya karungan tuh ya ada lah 1 kantong karung. Luar Karena biasa. dulu kan ada ya nggak kayak sekarang 10.000 gitu. Itu dulu masih nggak perakan gitu. 10 rupiahan. Pak Joko jadi 500-an cecengan ya. Aduh, saya sekarang tahu Pak Joko kenapa bisa punya mega bisnis seperti sekarang. Memang hidupnya penuh dengan kerja keras. Tadi saya jadi belajar rajin, fokus ya kan Pak. Terus melihat kesempatan. Ya kalau misalnya kerja keras tapi gak rajin ya misalnya nggak bisa juga kata Pak Joko gitu. Dan banyak sekali nilai-nilai yang Pak Joko pegang untuk terus produktif saya lihat. Bapak sampai sekarang Bapak tadi mention saya emang nggak bisa diem gitu ya. Bapak selalu ngelihat usaha-usaha lain, bisnis-bisnis lain, kenapa bisa berkembang gitu. Mungkin Pak Joko kemudian renungkan gitu ya. Jadi banyak sekali poin-poin. Nah, Pak Joko, semangat Pak Joko ini semoga bisa tertular nih buat yang nonton podcast Podsmart. Karena saya yang duduk sebelah Pak Joko dari tadi akhirnya senyum-senyum dan merefleksikan dalam hati, makanya Syah rajin gitu kan, makanya Syah fokus gitu. Karena jadi belajar dari Pak Joko untuk mencapai suatu kesuksesan ya lihat dulu apa yang bisa kita miliki, apa yang bisa kita lakukan. Nah Pak Joko, dari sekian banyaknya karyawan yang begitu mengagumi Pak Joko karena kesempatan yang Bapak berikan gitu untuk banyak karyawan. Baik Pak Joko, sebelum kita menutup seluruh rangkaian acara hari ini, ada sedikit cuplikan spesial yang khusus disiapkan oleh salah satu perwakilan Alfamart, Pak, dari teman-teman di cabang. Nah, spesial untuk cuplikan kali ini itu berasal dari rekan-rekan Alfability atau teman-teman disabilitas yang bisa diberikan kesempatan untuk berkarya di Alfamart. Nah, setelah kita lihat cuplikan ini, mungkin bisa langsung diberikan Pak kalimat penutup atau pesan-pesan untuk keluarga besar Alfamart yang sedang menyaksikan podcast ini atau untuk sahabat Alfamart dimanapun rekan-rekan sahabat Alfamart berada.
Oke. Terima kasih Mbak Rahmi Yunita. Jadi kalau misalnya kita punya Alfability nih Pak, jadi sekarang banyak yang udah belajar bahasa isyarat Pak di Alfamart Pak. Jadi kalau misalnya saya jadi tahu nih, terima kasih sama-sama. Nah itu tadi dari Mbak Rahmi Yunita, salah satu anaknya Pak Joko nih, yang kemudian kita semua Pak merasa berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk berkarya. Dan kita menyadari dari podcast hari ini bahwa kita pun bisa berkarya seperti ini atas kerja keras Pak Joko gitu, yang kemudian bisa memberikan kesempatan untuk banyak orang, bahkan ke teman-teman disabilitas untuk terus berkarya. Dan mungkin sekarang Pak Joko, untuk teman-teman yang menanti-nantikan Pak Joko, akhirnya kita bisa lihat langsung gitu, bisa ngobrol langsung dengan Pak Joko. Boleh dong Pak, Bapak ingin menyampaikan apa ke rekan-rekan sahabat Alfamart yang sudah berterima kasih Pak, luar biasa ke Bapak dapat berkarya di perusahaan sebesar ini Pak Joko. Silahkan Bapak. Saya kira Alfamart bisa sukses pada hari ini tidak terlepas dukungan dari para partner. Kita anggap partner ini, semua karyawan ini adalah partner dari kita. Kalau kita tidak mempunyai satu teamwork, ya kita tidak ada saling belajar mengajar, kita mungkin nggak mungkin juga sukses. Jadi teamwork dari kita ini cukup solid. Teamwork. Dan kita bisa memberikan kepercayaan kepada semua karyawan yang kita anggap mereka ini mampu. Jadi tanpa dukungan dari partner kita atau kita anggap karyawan kita, perusahaan nggak akan bisa berkembang atau sukses. Jadi saya kira kesulitan, dukungan, partisipasi, kerjasama dari Alfamart, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua ya. Iya Pak Joko. Ya, mudah-mudahan yang di kita ini juga cukup betah, karena di tempat kita ini umumnya ada yang 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun ini. Iya. Iya Pak, betul. Jadi kita punya namanya filosofi ini juga jangan dibuang. Dan kita mesti juga kreatif juga menghadapi tantangan ke depannya. Karena ini dunia tetap berubah terus ya. Jadi kita mesti itu antisipasi pasar juga. Ya. Oke, jadi tadi Pak Joko mengucapkan banyak terima kasih untuk partner gitu ya. Pak Joko menyebut ya untuk teman-teman rekan karyawan Alfamart yang sudah berkontribusi luar biasa dalam mendukung berjalannya perusahaan. Dan Pak Joko terus mengingatkan kita dimanapun teman-teman berada atau mungkin di luar karyawan Alfamart gitu ya Pak, tips suksesnya adalah terus berpikir kreatif gitu ya Pak, dan terus peka terhadap perubahan yang terjadi karena pasar ini terus berubah nih rekan-rekan sahabat Alfamart, dan kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi itu semua. Oke, ada lagi Pak Joko, mungkin ini ada teman-teman di luar Alfamart nih Pak, karena ini kan YouTube channel Pak Joko. Satu kata Pak untuk menggambarkan hal yang harus kita pegang teguh untuk menjadi seorang yang sukses, apa Pak Joko? Saya lebih pegang filosofi ini, kepercayaan, on time. Apa yang dijanjikan ya kita tepati. Oke, kepercayaan, on time, dan menepati apa yang sudah dipercayakan ke kita ya Pak ya? Iya. Luar biasa sekali. Boleh dong di studio tepuk tangan buat Pak Joko, keren banget. Pak Joko, saya mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini, serta teman-teman sahabat Alfamart yang sudah mengikuti podcast dari awal sampai akhir. Semoga banyak manfaat yang bisa dialirkan ke teman-teman sahabat Alfamart dari Pak Joko. Banyak sekali nilai-nilai kehidupan, kisah inspiratif buat kita Pak. Harapannya bisa memacu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari kisah-kisah yang dibagikan Pak Joko. Amin. Terima kasih banyak Pak Joko. Untuk itu, sahabat Alfamart, kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah stay tune di akun YouTube channel Alfamart gitu ya. Jangan lupa sekali lagi kita undang teman-teman untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa
nyalakan tombol notifikasi bel lonceng supaya rekan-rekan sahabat Alfamart bisa tahu updatean konten terbaru dari Podsmart, khususnya segmen Literally Kisah. Nanti akan ada segmen-segmen lain, sahabat Alfamart nantikan. Untuk itu, saya dan Pak Joko mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa Pak Joko, dan sampai jumpa sahabat Alfamart di kesempatan berikutnya. Podsmart, podcast seputar Alfamart. Sampai jumpa. Tukeran aja Mbak. Tukeran nomornya juga boleh. Free birthday cake dari kami. Tapi posting di sosmed dulu ya, Kak. Di Alpha Gift, belanja instan penuhi kebutuhan sehari-hari. Bebas ongkir, bebas syarat ketentuan. Alpha Gift, aplikasi belanja instan bebas ongkir tanpa syarat.